bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Jadi di hadapan kita ini udah ada kotak handphone terbaru dari Vivo, yaitu Vivo 19S. Jadi di video kali ini kita bakalan unboxing dan review langsung kira-kira gimana ya penampakan dan spesifikasi dari Vivo Y19S ini. Simak video ini sampai habis buat tahu jawabannya. Jadi di bagian pertama ini kita bakal review bagian kotaknya dulu ya. Nah, untuk tampilan depannya sendiri, di sini dia dibubuhi dengan bacaan Vivo Y19S-nya. Terus di bagian tengahnya, sini ada ilustrasi yang besar banget, hampir menuhin tampilan depan kotaknya ya. Ini ilustrasi dari Vivo Y19S sendiri. Dan di sudut kanan atasnya terdapat selling point pertama, yaitu 5500 mAh baterai besar. Dan di sini untuk nuansa warna kotaknya dia berwarna putih ya, baik dari segi depan terus segi samping kiri kanannya. Lanjut kita lihat untuk samping kirinya. Di sini terdapat bacaan Vivo dan ya ada logo kotaknya. Terus di bagian samping kiri terdapat logo Vivo lagi, dan di sini ada icon dan tulisan beberapa selling pointnya ya, dari segi baterai, terus ketahanan, kamera, dan speaker. Terus lanjut ke bagian bawah kotaknya, polosan aja. Bagian atas kotaknya juga sama. Di sini hanya ada satu buah stiker yang buat keterangan warna dan RAM serta ROM-nya. Dan di bagian kotak belakangnya seperti biasa di sini ada barcode ini, kode-kode ini, dan ini keterangan lainnya ya terkait handphonenya. Di sini kita unboxing ya warna silver. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita buka tutup ini kotak ya. Oke, ya filenya biasa aja sih, gak yang kayak gimana-gimana kotaknya. Terus pas kita buka tutupnya, di sini kita langsung disambut sama si device Y19S ini ya. Ini kita singkirin dulu, nanti kita spoil buat desainnya. Di bagian bawah device-nya kita disambut sama kartu IMEI, terus di bagian bawahnya ada pembatas lagi. Di sini kita dapat case bening, tapi yang bikin beda di sini case beningnya bertekstur ya. Case bening, terus di bagian bawahnya lagi terdapat kartu-kartu penting, kartu garansi dan panduan ringkas, dan di bagian bawah sekali itu kita dapat adapter serta kabel charger, dan di bawah kabelnya terdapat jarum SIM injektor. Jadi untuk paket penjualnya super lengkap ya. Pelindung body dapat, kartu-kartu penting, charger juga udah full. Ini kita kesampingin dulu karena si pemeran utamanya itu si device-nya ini ya. Kita langsung fokus aja ke sini. Untuk device-nya sendiri seperti biasa dilapisin sama plastik bening gini ya, nggak ada yang spesial sih dari plastiknya. Langsung aja kita buka. Ini untuk tampilan depannya, langsung aja kita mulai nyalain. Sambil tunggu layarnya nyala, di sini langsung aja kita lihat. Untuk tampilannya, dari samping kiri terdapat lubang SIM injektor, tempat SIM card, terus di bagian samping kanannya terdapat tombol volume turn naik dan tombol power. Dan untuk ketebalannya sendiri ya ini lumayan sedikit tebal ya, tebalnya hanya di 8,1 mm. Dan untuk warnanya sendiri ini dia warna silvernya ya. Warnanya ini namanya pearl silver, dan warna satunya lagi ada glossy black. Menurut aku para ciwi-ciwi pasti kepincut sih sama warna dari pearl silver ini. Y19S ini punya varian warna yang unik banget ya. Lihat warnanya ini kayak keinget dunia-dunia candy gitu. Karena di sini juga terdapat gradasi warna juga ya. Yang warnanya juga colorful. Ini banyak banget ya warnanya, kalian bisa lihat. Dan untuk desain kameranya sendiri, di sini desain kameranya ringkas aja ya, 2 buah kamera. Terus di bagian bawahnya terdapat lampu seperti aura light, tapi sebenarnya ini bukan aura light ya bosku, nanti bakal kita jelasin. Dan di sampingnya terdapat lampu flashnya, dan di bagian bawah terdapat logo Vivo. Oke, saya suka banget sih untuk desainnya ya. Terus di bagian bawah terdapat lubang audio jack, lubang USB Type-C, lubang mikrofon, lubang speaker. Di bagian atasnya juga kita dikasih lubang speaker lagi ya. Jadi udah jelas untuk speakernya
dia punya dual stereo speaker. Oke, jadi ini dia untuk layar Vivo Y19s ini ya. Udah nyala dan langsung kita disambut dengan layar depannya. Kalau kita lihat di sini icon-iconnya masih sama ya, seperti series Vivo sebelumnya, seri-seri Vivo yang lainnya. Nggak ada perbedaan untuk series yang baru ini. Touch bar atasnya juga masih sama, dan untuk panel yang digunain di layar Vivo Y19s ini adalah IPS LCD ya, dengan ukuran 6,68 inci. Oke, ini layar yang lumayan besar ya, ditambah lagi dengan bezel yang lumayan tipis untuk bagian samping kiri kanannya, tapi untuk bagian atas bawahnya masih lumayan tebal ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini, dan bagian bawahnya ya masih berponi lah ya. Dan untuk kamera depannya di sini dia udah punch hole. Terus untuk layarnya ini dia punya refresh rate 90 Hz dengan dilengkapi sunlight display ya untuk layarnya sendiri. Resolusi yang ditampilkan itu HD+, dan untuk kecerahan maksimalnya dia bisa di 1000 nits ya. Jadi buat pengguna luar ruangan ini udah oke banget nampilin gambarnya. Lanjut dari bagian layarnya, ini kita lanjut kemana dulu nih? Jadi kita lihat dari kameranya dulu ya. Untuk kamera utama bagian belakangnya sendiri itu dia dilengkapi dengan kamera 50 megapiksel, dan untuk kamera pembantunya itu adalah sensor QVGA ya. Jadi adalah sensor pembantu buat maksimalin si kamera utamanya. Untuk fitur kameranya di sini ada mode malam, mode portrait, terus ada foto biasa, video biasa, dan pilihan lainnya. Juga masih ada beberapa ya. Ada mode 50 megapiksel, penggunaan resolusi maksimal dari kameranya, ada panorama, dokumen, gerak lambat selang waktu, foto pro, dan foto live. Jadi untuk fitur foto live udah didukung ya di Vivo Y19s ini. Lanjut dari kameranya, kita mungkin geser ke performanya. Ups. Ini kita intip dulu untuk chipset yang digunainnya. Nah, dia menggunakan chipset Unisoc T612 ya. Walaupun mungkin di pikiran kalian Unisoc ini dia adalah chipset model lama, tapi untuk series ini adalah series terbaru, jadi performanya bisa dibandingin lah sama MediaTek dan kawan-kawan lainnya. Lanjut di sini untuk RAM-nya sendiri dia ada dua pilihan varian ya. Ini yang di tangan saya adalah varian 4/64, dan pilihan satunya lagi ada di 6/128. Terus dari performanya ini kita juga bahas soal baterai ya, ketahanan. Di sini untuk baterainya sendiri dengan ketebalan yang lumayan, ternyata baterainya juga besar bosku, di 5500 mAh dengan kecepatan pengecasan di 15 watt fast charge. Mungkin ini enggak terlalu sinkron ya, untuk kapasitas baterai yang besar, pengecasannya tergolong masih lambat. Mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan ya buat beli handphone ini. Tapi overall untuk baterainya punya daya tahan yang lebih lama tentu aja. Buat ngegame PUBG aja bisa ditahan di 8 jam, dan untuk YouTube full itu bisa tahan di 20 jam. Jadi ya super tahan lah ya buat baterainya. Dan untuk ketahanan lainnya, ya ini juga sudah tersertifikasi ketahanan militer ya, seperti handphone pesaing ya. Di sini dia sudah dilengkapi dengan SGS dan military grade. Jadi udah standar militer juga. Tapi yang nggak rekomen sih buat kalian lempar-lempar ini HP ya. Dan untuk sertifikat IP-nya dia udah punya rate IP 64, anti debu dan anti percikan air. Dan karena udah punya anti percikan air, dia juga sudah dikasih fitur wet touch ya, yaitu anti gas touch buat layarnya yang suka mungkin seringkali kalian kecipratan air dan layarnya langsung gas touch. Jadi udah anti gas touch di HP Vivo Y19s ini. Terus seperti di kotaknya tadi, salah satu selling pointnya juga ada di bagian audionya ya, speakernya. HP ini sudah dilengkapi dual stereo speaker yang disupport dengan audio booster juga hingga 300%. Jadi buat pengalaman audionya pasti udah
udah gacor dan kenceng banget ya. Jadi ya kalau soal audio nggak worry lagi, pilih HP ini. Satu lagi yang ketinggalan untuk kamera selfie-nya itu dilengkapi dengan kamera depan 50 megapiksel. Dan juga ketinggalan ya untuk spesifikasi RAM dan internalnya juga ada pilihan di 4/128 GB. Dan masing-masing RAM-nya juga udah bisa extend 2 kali lipat ya. Jadi untuk RAM 4-nya bisa sampai RAM 8 dan untuk RAM 6-nya itu bisa extend sampai 12 GB. Dan kelebihan yang ditawarin dari Vivo Y19s ini sendiri itu dia sudah bisa 4 tahun proteksi baterai, jadi nggak bakal worry soal baterai bisa turun kesehatannya, dan juga udah dapat 3 tahun proteksi kelancaran OS ya. Jadi buat penggunaan jangka panjang bisa jadi pilihan di Vivo Y19s ini. Jadi menurut kalian gimana bosku terkait handphone Vivo Y19s ini, handphone terbaru dari Vivo di kelas low end? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe video dan channel ini. Terima kasih bosku, dadah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya lihat dulu ya.